Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Unan Yosita Rahmadina dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Palembang dengan NIM 0499969109. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktik kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Baiklah, di sini akan dibuat 2 halaman website yang akan dikembangkan. Aplikasi ini terdiri dari 2 halaman utama, yaitu halaman stok bahan ajar dan halaman tracking delivery order. Pada penjelasan ini, saya akan menguraikan logika, fitur, dan implementasi teknis dari kedua halaman tersebut secara sistematis. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu halaman stok bahan ajar. Dapat dilihat pada aplikasi Visual Code. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan dan mengelola seluruh data stok bahan ajar pada masing-masing UT daerah. Karena sesuai instruksi data tidak menggunakan database, maka seluruh data disimpan dalam bentuk array of object pada file JavaScript terpisah sebagai dummy data. Pada halaman ini, data ditampilkan dalam bentuk tabel yang responsif. Setiap baris tabel merepresentasikan satu item bahan ajar dengan kolom sebagai berikut. Dapat kita coba di indeks HTML ini, kita klik kanan. Terus kita pilih open with live server. Pada halaman dashboard ada pilihan yaitu kelola stok dan lacak pengiriman. Karena yang akan kita bahas ini adalah halaman bahan ajar, maka kita akan klik pada kelola stok sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa di sini ada beberapa stok buku mulai dari manajemen, pengantar akuntansi, pengantar sosiologi, dan praktikum biologi. Pada menu berikut kita dapat memilih, misalnya kita ingin ke UT Jakarta. Kira-kira stok apa aja sih yang ada di UT Jakarta ini? Seperti yang kita lihat, ketika kita mengklik Jakarta, kita dapat melihat ada judul bukunya yaitu manajemen dan pengantar akuntansi, yang terdiri dari, dapat kita lihat tampilannya, yaitu kode, judul, UPBJJ, kategori, lokasi, harga, quantity, safety, dan status. Pada soal kita disuruh untuk menampilkan kode bahan ajar sebagai berikut, yaitu kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety, status, dan catatan. Seperti ini ya teman-teman, dapat dilihat tampilannya. Bisa kita edit juga. Terus kita pilih lagi UT Surabaya. Ini hasilnya. Bisa kita lihat juga yaitu seperti statusnya stoknya menipis. Baik, kita akan lanjut ke halaman kedua, yaitu tracking delivery order atau DO. Halaman ini berfungsi untuk membuat dan melacak status pengiriman bahan ajar kepada mahasiswa. Sama seperti halaman sebelumnya, seluruh data disimpan dalam file JavaScript sebagai dummy data menggunakan struktur array of object. Fitur pertama pada halaman delivery DO, fitur pertama pada halaman ini adalah pembuatan nomor delivery order secara otomatis. Nomor DO diikuti tahun berjalan dan nomor urut 3 digit, contohnya DO 2026-001.
Pengguna diminta mengisi beberapa file, yaitu NIM, nama mahasiswa, dan pemilihan ekspedisi. Dapat kita lihat pada tampilan berikut ini bahwa ada menu nomor DO, NIM, nama mahasiswa, pilihan ekspedisi, pilihan paket bahan ajar, dan tanggal kirim. Ketika kita mengetik nomor DO, maka akan muncul seperti pada contoh berikut ini ya teman-teman ya. Ada nama penerima, ada jenis paket yang diterima, total biayanya, dan waktu tempuh paket berada di mana. Oke, sebagai kesimpulan, aplikasi ini sudah cukup berhasil untuk mengimplementasikan seluruh rekrutmen yang diminta pada tugas praktik kedua. Penggunaan Vue.js sebagai framework memungkinkan pengelola data yang reaktif, efisien, dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Seluruh fitur filter, sort, validasi, dan generate otomatis telah berjalan sesuai fungsinya tanpa ketergantungan pada database eksternal. Saya menyadari bahwa aplikasi ini masih memiliki ruang untuk pengembangan, terutama pada aspek desain antarmuka dan validasi data yang lebih kompleks. Namun demikianlah tujuan utama dari tugas praktek ini, yaitu memahami implementasi Vue.js dalam membangun aplikasi web dinamis telah tercapai. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.